Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua yang hadir saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 15 ayat 1 sampai 3. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan kebenaran melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Berilah Roh Kudus menuntun kami agar iman kepercayaan kami semakin teguh dan tumbuh, dan perilaku serta perbuatan kami semakin suci dan benar, sehingga kami layak masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 391 ayat 1 dan 2.
Demikianlah hukum Tuhan yang terambil dari hukum yang pertama sampai dengan ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 162 ayat 1 dan 2. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami.
Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Allah tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Mari kita mendengarkan pujian dari anak sekolah minggu.
Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 1. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang terambil dari 1 Samuel 3 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-10. Marilah kita membacanya secara responsoria. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai dengan 10. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Amin. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita mendengar pujian dari remaja.
Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 730 ayat 1 dan 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan pujian dari Naposo.
Kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 256, ayat 1 sampai ayat berikutnya, sambil mari kita mendengarkan warta jemaat. Shalom. Mari kita dengarkan warta jemaat HKBP Tamarunang Minggu 14 Januari 2024. Yang pertama, warta umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah minggu kedua setelah Epifanias. Topik minggu, Anak Allah dan Raja. Dalam bahasa Batak, Yesus do anak di bata jala raja. 2. Ruas partisipan. Mulai minggu ini telah terdaftar menjadi jemaat partisipan HKBP Tamarunang, yaitu Plando Silalahi dan Romarta Boru Situmorang, beserta 1 orang anak mereka, yaitu Vincent Advent Silalahi. Mereka pindah dari gereja HKBP Marihat Gunung Resort Jorlang Uluan, Distrik 5 Sumatera Timur. Dan saat ini mereka tinggal di Klaster Alamanda, Blok R5, Talasa City, masuk wilayah 3. Kepada keluarga yang baru terdaftar, dipersilakan berdiri di tempat. Terima kasih, silakan duduk. 3. Persembahan Natal keluarga dan malam tahun baru keluarga atau jam 00. Diharapkan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang agar dapat menyerahkan persembahan acara malam Natal keluarga dan persembahan malam tahun baru keluarga kepada sintua wilayah masing-masing. 4. Pelunasan lelang pesta dan kewajiban gereja. Diharapkan kepada seluruh jemaat HKBP Tamarunang supaya kita mengingat untuk melakukan pelunasan lelang pesta dan kewajiban jemaat, yaitu persembahan tahun atau bulan. 5. Peremajaan inventaris gereja. Sesuai dengan hasil sermon Parhalado, inventaris gereja berupa motor akan diremajakan atau dilelang untuk pengadaan unit yang baru. Harga lelang motor yaitu 3 juta rupiah bagi jemaat yang berminat untuk menyampaikan penawarannya kepada Parhalado. 6. Pembangunan kantor resort. Sesuai dengan hasil rapat panitia bersama dengan pendeta resort, maka perlu pengadaan kantor resort. Oleh karena itu, panitia peresmian resort akan menindaklanjuti proses pembangunan dan pengadaan kantor resort mulai minggu ini. 8. Pengumpulan amplop ke depan untuk operasional Huria. Hari ini kita akan mengumpulkan amplop ke depan untuk operasional Huria kita. 9. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Augusta Christine Borusianipar, perawatan di rumah. 2. MU Hutagalung, perawatan di rumah. 3. Situa Ade Siregar, perawatan di rumah. 4. YF Sitorus, perawatan di rumah. Jemaat yang berulang tahun. Majelis HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Januari. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1. Tina Boru Siregar, 8 Januari wilayah 2. Yaneri Andreas Panjaitan SH, 9 Januari wilayah 3. Nauli Benpania Sirait, 9 Januari wilayah 3. Aditya David Lodewik Sianipar, 10 Januari wilayah 3. Napara Liodra Panjaitan, 10 Januari wilayah 2. Manuari Hutagalung, 11 Januari wilayah 3. W. Nainggolan, 11 Januari wilayah 2.
Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Ulang tahun pernikahan, majelis dan seluruh jemaat HKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dari tanggal 8 sampai 14 Januari. Jemaat yang merayakan: 1. Keluarga JGM Situmpul S. Boru Silaban 9 Januari wilayah 3, A. Nadeak N. Boru Siagian 12 Januari wilayah 1. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 4 Januari 2024, ibadah umum 115 orang. Minggu 4 Januari 2024, anak sekolah minggu 36 orang. 2. Keuangan gereja dapat kita lihat pada bagian keuangan dari warta jemaat ini. Demikianlah warta jemaat dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 256 ayat 1 sampai berikutnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A, 1B, dan 2. Raja alam semesta,
yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah kiranya memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita di minggu kita pada hari ini, yaitu yang diambil dari Yohanes pasal yang pertama, dimulai dari ayat 43 sampai ayat 51. Saya meminta kepada kita semuanya agar kita membacanya secara responsoria. Saya akan mulai dari ayat 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, Engkau anak Allah, Engkau Raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah ilustrasi tentang seorang anak, di mana seorang anak yang sangat cerdas, pintar, cemerlang di dalam masa depannya. Lantas di dalam kesuksesannya, hamba Tuhan, pendeta menyamperinya dan mengatakan kepadanya, "Mari, ikutlah di dalam kegiatan-kegiatan gereja." Lantas anak itu mengatakan, "Aku masih muda, masih banyak yang harus aku gapai." Lambat laun anak itu menggapai kesuksesannya di dalam pendidikan, di dalam pekerjaan. Lantas pendeta kembali menyamperinya, hamba Tuhan kembali menjumpainya dan mengatakan, "Mari, ikutlah aku." Lantas anak itu mengatakan, "Nantilah ketika aku sudah menggapai ini, menggapai ini, menggapai ini." Lantas dalam kurun waktu anak tersebut menggapai apa yang dia inginkan. Lantas pendeta hamba Tuhan kembali menjumpainya dan mengatakan, "Mari, ikutlah di dalam pelayanan-pelayanan untuk memuliakan Tuhan." Lantas anak itu mengatakan, "Masih banyak hal yang ingin kugapai. Aku kepingin begini, 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 ini harus aku gapai. Aku harus menikmati masa-masa mudaku." Lantas kurun waktu
apa yang diinginkan anak itu semuanya tergapai. Dan kembali pendeta hamba Tuhan menyampirinya dan mengajak, mari ikutlah di dalam pelayanan-pelayanan gereja. Apapun itu, berikan sedikit waktumu. Lantas anak itu mengatakan, sampai saat ini aku belum punya pemahaman untuk memberikan waktu kepada Tuhan. Ketika pernyataan itu disampaikan kepada pendeta tersebut, maka pendeta itu berhenti untuk mengajak dia. Di suatu waktu anak ini terbaring sakit, sakit yang sangat parah. Lantas dia mengatakan, aku kepingin didoakan pendeta. Tolong panggilkan pendeta ini. Dia sampaikan keinginannya kepada orang tuanya. Lantas orang tuanya memanggil pendeta itu. Dan mereka bertemu di rumah sakit melihat kondisi anak itu yang sudah sangat kritis. Ketika dia hanya menginginkan keinginan pribadi tanpa memikirkan kesehatan di dalam kehidupannya. Ketika dia membuat statement bahwa ini harus aku gapai tanpa melihat kondisinya, maka dia terserang penyakit yang sangat parah. Dia kepingin didoakan pendeta. Lantas pendeta datang ke rumah sakit dan membawa bunga yang layu. Dia bawa bunga yang layu, dia berikan di meja itu. Lantas pendeta mengatakan, ada apa anakku? Aku kepingin mendapatkan bagian dari setiap pelayanan-pelayanan gereja. Lantas pendeta mengatakan, setiap kali aku mengajak engkau, setiap kali aku memanggil engkau, pertama sekali aku akan membawa engkau di dalam doaku, tetapi yang engkau berikan adalah kata untuk menolak. Dan ini, dengan kondisi seperti ini, engkau meminta aku untuk mendoakanmu. Ya, aku akan mendoakanmu. Ketika pendeta selesai mendoakannya, maka pendeta akan pulang. Lantas anak ini bertanya dalam hatinya. Biasanya orang melihat orang sakit membawa bunga yang segar sebagai penyemangat, membawa bunga yang indah, membuat hidupnya agar kembali termotivasi. Tetapi pendeta ini membawa bunga yang layu. Dia bertanya, ketika dia sudah selesai didoakan, dia bertanya, Pak Pendeta, kenapa Bapak datang menjenguk saya membawa bunga yang layu? Lantas pendeta mengatakan, dari hatimu kah engkau bertanya? Dia menjawab, iya, aku kepingin tahu apa dasarnya engkau menjenguk aku dengan membawa bunga yang layu. Dia mengatakan, pendeta tersebut menjawab, ketika engkau kuat, ketika engkau merasa diberkati, Tuhan ingin memakai hidupmu. Tetapi yang kamu katakan tidak ada waktu bagi Tuhan. Tetapi ketika engkau terbentur, ketika engkau sakit, tidak punya kekuatan apapun, kamu datang kepada Tuhan. Apakah ini yang menjadi persembahan terbaik yang engkau berikan kepada Tuhan pada saat ini? Maka anak itu terdiam, menangis. Tetapi pendeta mengatakan, bersukacitalah. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepadamu, walaupun dengan kondisi engkau sudah lemah, Tuhan masih memakai hidupmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, tidak asing dari pendengaran kita tentang perkataan yang pertama, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal, kita boleh uji ini. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal, kebanyakan ketika kita mengenal seseorang, yang muncul dalam statement adalah kita menjengkali dia. Kita bukan mengasihi dia. Hutadda doi. Songorot dua be. Yang kedua,
Kita pasti pernah mendengar, dalamnya laut dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Oleh karena itu, kita pasti pernah mendengar sebuah lagu bahasa Indonesia khususnya, mungkin anak muda, Naposo, atau kaum ama, atau kaum ibu sekalipun, mungkin pernah mendengar sebuah lagu dengan judul Jangan Salah Menilai Aku. Kita sangat sering menilai apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ataupun yang terjadi dalam kehidupan orang lain. Ketika orang berbuat, kita sangat sering menilai perbuatan orang lain. Tetapi kalau kita boleh jujur, apakah kita siap dinilai oleh orang lain? Tidak. Kita hanya sering menilai tentang orang lain. Tarhona songonon, ai hutada dong ulunai. Maka muncul kata PTT. Taboto doa manginang PTT. PTT. Patel humay mambay songoni. Songona sohuboto may. Pernyataan-pernyataan seperti ini sering muncul di dalam pemikiran kita ketika kita melihat orang lain berbuat. Kita tidak menyadari kenapa ya dia mampu, kenapa aku tidak mampu, kenapa dia mau, kenapa aku tidak mau. Ini yang sering muncul dan ini menjadi penghambat. Oleh karena itu selalu kita dengar sisogo do halak mambain madenggan. Sisogo do halak maka tindakon natutu. Jala, kita terlalu takut untuk mengatakan yang sebenarnya kepada diri kita. Tetapi kita sering mengatakan yang sebenarnya kepada orang lain. Dan ini sebenarnya menjadi penghambat yang sering di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, di minggu ini, di minggu kedua setelah Epifanias, dengan topik minggu, Yesus anak Allah dan Raja. Ingin menyatakan, ingin mengajak, ingin menguatkan kehidupan kita, iman kita. Bahwa Allah hadir dalam kondisi apapun di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menilai bagaimana karya Allah. Seperti Yesus ketika dia akan ditangkap, apa yang didoakan Yesus. Kehendakmu lah yang jadi, bukan kehendakku. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Terkadang kita mau menjauh ketika keinginan kita tidak tergapai. Terkadang kita mau meninggalkan ketika keinginan kita tidak tergapai. Terkadang kita mau menghukum ketika keinginan kita tidak tergapai. Oleh karena itu, di minggu ini kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan menegur, menguatkan, serta mengajak kita agar kita mampu benar-benar mengikut Yesus. Saya teringat seorang keluarga di dalam kesesakannya dia mampu berkomitmen mengikut Yesus dan itu dituangkan di dalam sebuah buku lagu, buku ND 690, Hibulu Rohaku Tutuhan Yesus. Kalau kita lihat di bawah itu lagu rakyat India. Aslinya adalah, sejarahnya adalah ketika sebuah keluarga, kepala keluarga, ayahnya bernama Nokseng. Di dalam lingkungan daerah ini, daerah kota, nama kotanya Assam, dari daerah India Timur, yang menyembah berhala. Maka kaisar memutuskan siapa yang tidak mau menyembah dewa ini maka akan dibinasakan, akan dibunuh. Sampai kepada raja bahwa ada sebuah keluarga yang tidak menyembah dewa tetapi menyembah Yesus Kristus. Maka dia mendatangi keluarga tersebut. Dan dia bertanya raja ini, apakah kau mau meninggalkan Tuhanmu, Yesusmu itu? Kalau kau tidak mau, maka akan kubunuh anakmu. Di dalam
pergumulan yang berat dia mengatakan, saya mau ikut Yesus. Maka anaknya langsung dibunuh, pup, selesai. Yang kedua, apakah kau mau meninggalkan Tuhanmu? Kalau kau tidak mau meninggalkan Tuhanmu, maka istrimu ini akan kubunuh. Dia sangat terkejut, ternyata raja tersebut adalah benar-benar di dalam perkataan. Di dalam pergumulannya yang sangat berat, dia mengatakan, saya mau ikut Yesus. Maka raja membunuh istrinya. Dan akhirnya kepada dia, kau sudah lihat anakmu, kau sudah lihat istrimu. Saat ini aku bertanya kepadamu, apakah kau mau mengikut Yesus atau kau tinggalkan Yesus? Apakah kau mau menyembah dewa ini? Di dalam gemetar, di dalam rasa takut dia mengatakan, saya mau mengikut Yesus. Kuta ingkar, kuta ingkar. Akhirnya raja membunuh Nokseng. Ketika selesai membunuh, di dalam pergumulan raja tersebut, dia bingung. Kenapa ini anak, kenapa ini keluarga mampu seperti itu? Maka dia memberikan hati pikirannya untuk mencoba mencari tahu tentang Yesus Kristus. Di dalam pergumulannya, akhirnya dia dimenangkan oleh Yesus Kristus. Dan dia di hari-hari berikutnya, dia memanggil seluruh masyarakat, bunuhlah aku seperti aku membunuh Nokseng. Karena pada saat ini, aku akan berkomitmen seperti Nokseng yang akan mengikut Yesus. Dan akhirnya masyarakat terdiam melihat keputusan raja dan seluruh kota menjadi pengikut Yesus. Ini memang nyata yang dinaikkan ke dalam buku NDHKBP 690. Memang kejadian nyata bagaimana ungkapan untuk mempertahankan mengikut Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita boleh lihat di firman ini, di ayat 43, pertama sekali apa yang dikatakan oleh Yesus? Mari ikutlah aku. Kita bisa melihat bagaimana ketulusan Filipus menjawab panggilan, menjawab suara panggilan yang disampaikan Yesus kepadanya. Kalau boleh kita tarik ke dalam kehidupan kita pada saat ini, apa yang engkau respon, apa yang menjadi jawabanmu ketika panggilan itu sampai pada saat ini di dalam kehidupanmu? Saya pernah membaca sebuah buku, bagaimana di dalam buku itu menyuarakan dari 10 hasil dari 10 orang yang dipertanyakan ketika engkau bertemu dengan Yesus, apa yang engkau akan sampaikan? Kebanyakan dari hasil survei 10 orang yang dipertanyakan semuanya mengatakan, semuanya menyampaikan keluhannya. Tidak ada dari satu pun yang mengatakan layakkan aku Tuhan menjadi anakmu. Di dalam hidup ini, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, akan banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Seperti yang selalu saya sampaikan, apakah dengan yang terjadi dalam kehidupanmu itu menjadi penghambat engkau menjadi pengikut Yesus? Apakah dengan apa yang terjadi dalam kehidupanmu itu menjadi batu sandungan, itu menjadi penghalang bagimu untuk bisa memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu? Apakah engkau mengenal karya Tuhan menurut kehendakmu, bukan menurut imanmu? Ini menjadi pertanyaan yang sangat dalam di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tadi saya sangat bersuka cita mulai dari anak sekolah minggu yang berdiri bernyanyi, remaja tadi ya, remaja ya bernyanyi tadi, dan terakhir tadi Naposo. Iya, saya harus katakan bersukacitalah engkau ketika hidupmu dipakai Tuhan untuk bisa menyampaikan kabar sukacita pada orang lain. Bersukacitalah engkau. Tetapi di dalam
engkau menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain, ketahuilah bahwa hidupmu sudah menjadi media, sudah menjadi alat, sudah menjadi perantara Allah. Persoalannya, komitkah engkau di dalam yang kamu sampaikan? Apakah kita hanya menyampaikan, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, hanya sebuah ungkapan lagukah? Atau ini adalah buah imanmu? Saya jadi teringat seorang pemazmur di dalam pergumulannya. Kita bisa bayangkan bagaimana Daud menghadapi tantangan ketika dia ingin dibunuh, ketika dia dikejar, ketika dia disingkirkan. Dia bernyanyi, dia mengungkapkan sebuah ungkapan, dan ini adalah buah imannya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23. Ini ungkapan. Dan ini menjadi doanya. Dan ini menjadi bibit kokoh imannya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Yakinkan, apapun kondisimu pada saat ini, yakinkan bahwa aku akan mengikut Yesus. Yakinkan imanmu, pergumulanmu itu adalah cara kerja Tuhan untuk bisa menunjukkan keberadaan Tuhan di dalam hidupmu. Pergumulanmu bukan sebagai bentuk kemarahan Tuhan yang disampaikan kepadamu, tetapi yakinkan, apapun kondisiku, di dalam suka, ini adalah kerja Tuhan menunjukkan bahwa Dia sangat mulia di dalam hidupku. Di dalam duka, bahwa Dia adalah Allah yang kuat, Allah yang besar, yang mampu menopang aku, yang mampu mengikutkan aku, yang mampu mengangkat aku di dalam pergumulanku. Dan ini yang sebenarnya kita tanamkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah gereja, di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah keluarga. Oleh karena itu, mari seperti Nathanael, kalaupun engkau ingin mempertanyakan benarkah ada Tuhan di dalam hatimu, tetapi jangan keraskan hatimu, melainkan tanamkanlah seperti Nathanael. Walaupun dia bimbang, tetapi dia dikuatkan dan mampu menerima Yesus. Dan mampu mengatakan, Rabi, engkau adalah Raja Israel. Kalaupun itu harus. Tetapi saya yakin jemaat HKBP Tamarunang bukanlah jemaat yang bimbang, tetapi jemaat yang teguh, yang kokoh, yang mampu berdiri mengatakan bahwa aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Amin. Iya, karena di luar ini hujan, ditambah di dalam AC, ini adalah godaan yang sangat berat. Amin. Iya, karena itu saya ajak kita untuk bisa aktif. Kalau sempat saya lembut-lembut suaranya, angin AC begitu deras ke kita, di luar juga agak-agak mendung, ini mengajak untuk tidur. Amin. Oleh karena itu saya ajak untuk aktif. Iya. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bersukacitalah ketika engkau masih memiliki kesempatan untuk dipakai Tuhan. Bersukacitalah di dalam hidupmu ketika engkau masih memiliki kesempatan untuk memberitakan kemuliaan Tuhan yang telah kamu terima. Apapun itu, jangan jadikan hidupmu
menjadi batu sandungan buat orang lain. Tetapi jadikanlah hidupmu ini menjadi berkat untuk orang lain. Ketika kita mengatakan, ya Tuhan, kuatkan aku menjadi berkat buat orang lain di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah lingkungan, di tengah-tengah persekutuan. Aku bukan menjadi batu sandungan, tetapi aku menjadi cermin yang indah untuk orang lain. Ketika engkau mengatakan itu, tanpa kamu sadari, kamu sudah menyiapkan hidupmu menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semuanya untuk dapat bertumbuh dan membuahkan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini, di mana firman-Mu telah meneguhkan iman kami, menguatkan kami, membekali kami, agar kami mampu di dalam kehidupan kami, keterbatasan kami mampu menyerahkan hidup kami menjadi alat-Mu, menjadi media-Mu, agar kiranya hidup kami menjadi saluran berkat buat hidup kami, buat orang lain, buat orang sekitar kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami belajar melalui firman-Mu pada saat ini, di mana kami benar-benar harus mau dan mampu serta menyerahkan hidup kami agar Engkau layakkan menjadi anak-anak-Mu, menjadi pengikut-Mu, dan kami mampu bertumbuh dan berbuah di dalam iman, di dalam tingkah laku, di dalam kehidupan kami sehari-hari, selakunya sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah yang mampu menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya Bapa, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk seluruhnya jemaat-Mu HKBP Tamarunang, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, kaum bapak, kaum ibu, dan juga kaum lansia. Mari Tuhan, Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati setiap pekerjaan mereka, apapun yang mereka inginkan, apapun yang mereka harapkan, Tuhan hadir menguatkan hati dan pikiran mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi sakit. Agusta Christine Borusianipar, MU Hutagalung, Sintua Ade Siregar, YF Sitorus. Ya Tuhan, mari Tuhan berkati mereka. Mari Tuhan, Engkau yang memberikan kesembuhan melalui obat yang mereka makan, melalui para medis. Itu adalah alat-Mu, di mana Engkau akan memberikan berkat-Mu, anugerah-Mu, kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan mereka. Tina Boru Siregar, Yaneri Andreas Panjaitan, Nauli Benvania Sirait, Aditya David Lodwig Sianipar, Navara Leodra Panjaitan, Manuari Hutagalung, dan W. Nenggolan. Tuhan, dengan pertambahan umur yang Kau berikan di dalam kehidupan mereka, kami yakin dan percaya Engkau juga semakin melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang bersuka cita atas perayaan ulang tahun pernikahan mereka. JGM Sitompul, Inang S. Boru Silaban, Amang Ana Deak, N. Boru Siagian. Ya Tuhan, di dalam pertumbuhan umur pernikahan mereka juga, Tuhan semakin pakai hidup mereka menjadi saluran berkat di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah lingkungan keluarga, di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk setiap program-program gereja-Mu ini. Mari Tuhan, ketuk hati dan pikiran kami seluruhnya, agar kami bisa bersama-sama untuk dapat melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja-Mu ini. Dan kami yakin setiap apapun yang kami kerjakan, itu menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Begitu juga untuk para pelayan pada hari ini. Ya Tuhan, Engkau memberkati mereka, memberkati kehidupan mereka,
memberkati setiap pekerjaan mereka. Banyak hal yang ingin kami minta, tapi kami yakin dan percaya Engkau adalah Raja dari segala raja, dan Engkau mengetahui apa yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami serahkan totalitas kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Engkaulah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 697 sambil menyerahkan persembahan. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang. Semua selamat dan sentosa yang percaya padamu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Aku rela menderita karena janji setiamu. Jika Tuhan ku andalkan, kala semua seteru. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Ku persembahkan diriku kepadamu Tuhanku. Tuhanlah sumber hidupku serta pengharapanku. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Hidup dalam kekudusan tubuh, roh dan jiwaku, menyenangkan hati Tuhan sesuai kehendak-Mu. Aku ikuti Kau Tuhan dan setia padamu. Dalam Yesus Juru Selamat, bahagialah hidupku. Kita nyanyikan ayat yang pertama. Cuma saya undang untuk berdiri. Jika aku ikut Tuhan, hati damai dan senang.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.